Anda kembali di Indonesia Business Forum, Mbak Devi. Tadi pertanyaan saya, Mbak, demand-nya makin tinggi, pelaku penggelapan kemudian makin terang-terangan. Nah, kemudian Mbak Devi sendiri melihat itu bagaimana? Apakah nanti ini bisa berkembang bisnis rental mobil kalau misalnya masyarakat kita masih seperti itu? Ya, akar persoalannya menurut hemat saya salah satunya adalah... Boleh pakai mic, Mbak? Mohon maaf. Akar persoalannya menurut hemat saya salah satunya adalah pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Bayangkan orang bisa dengan penuh percaya diri untuk bisa menggunakan, memiliki, bahkan memindah tangankan sesuatu tanpa dokumen-dokumen formal. Masalahnya kita tahu Indonesia dari 61 negara yang disurvei peringkat 60 untuk orang yang terliterasi, artinya punya pengetahuan baca. Ini berurusan baca nih, belum dari bacaan itu memahami gitu ya. Ini memang perlu penelitian lebih lanjut hubungannya sejauh mana, tapi menurut hemat saya salah satunya itu. Orang yang tidak tahu membuat dia ketika sekarang bertransaksi untuk hal-hal yang ilegal dan tidak merasa bersalah karena sederhana, dia nggak tahu kalau itu salah gitu ya. Nah ini menjadi satu problem penting ketika kemudian bertemu dengan karakter masyarakat modern yang bahkan penelitian-penelitian di negara-negara maju Yale University dan sebagainya menunjukkan masyarakat digital, apalagi kita mendadak digital nih tahun 2020 gara-gara pandemi gitu ya, itu adalah masyarakat yang pemarah, yang sangat mudah, sangat sensitif gitu ya terhadap apapun. Sehingga praktiknya salah satunya adalah bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan di dunia darat gitu ya, di dunia offline, karena tiap hari kasih bensin di dunia udara yaitu online yang 27 jam bahkan kita sekarang tersambung dengan alat kita, tidur pakai handphone, mandi pakai handphone dan sebagainya gitu ya. Itu kemudian membuat reaksi kita menjadi sangat mudah tersulut hal-hal yang bisa memicu bukan hanya konflik tapi ujungnya kematian. Nah ini yang sebenarnya mau itu bisnis rental, bisnis apapun yang perlu dibaca dan diingat oleh para bisnis bahwa ada pergeseran moral dari customer seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia dalam hal ini gitu ya. Ini yang membuat memang ketika sudah moralnya terganggu gitu ya, akibat dia menjadi lebih marah, masyarakat Indonesia katanya adalah masyarakat ramah, faktanya masyarakat yang marah. Yang kedua, nggak punya pengetahuan. Ini yang kemudian gak heran di lapangan, di darat ini yang terjadi. Ini tentu saja akan sangat tanda kutip mengerikan untuk bisnis apapun. Kalau masyarakatnya kemudian perilakunya demikian dan bahkan terjadi di negara-negara tetangga, negara maju. Mereka sekarang memang bukan Indonesia saja, saya mau bilang ini bukan karena persoalan Indonesia, karena tadi kurang baca atau apa, no. Ini pola seluruh dunia, mereka membentuk grup-grup bahkan untuk siap mengadili siapapun. Gitu. Jadi ini tidak ada benar-benar hubungannya selalu dengan hukumnya nggak jalan misalnya, dan sebagainya, bukan. Karena ini polanya terjadi di seluruh dunia. Ini tidak tahu atau abai? Memang mereka merasa sekarang masyarakat digital ini unik. Karakternya adalah perilaku yang overconfident, terlalu percaya diri bahwa saya harus menjadi pahlawan. Kenapa? Ketika sekali mereka berhasil melakukan sesuatu, masuk media, viral gitu ya, bahasa gampangnya viral. Mereka lalu merasa mendapatkan kebenaran dan sebagainya. Dan sekali lagi, ini terjadi sedunia, bukan hanya cuma Indonesia. di Indonesia. Baik, saya mau kembali ke Mas Ridwan Hanif. Mas Ridwan, kalau misalnya ternyata banyak kasus soal penggelapan mobil ini, mungkin bukan hanya baru-baru ini ya. Tadi Mas Ridwan sudah cerita, ini Mas sering dihadapi begitu ya para pemilik rental mobil. Bagaimana kemudian para pemilik rental mobil ini memverifikasi pelanggannya begitu agar tidak terjadi hal seperti yang di Pati seperti ini? Ya, saya yakin semua rental mobil itu sudah melakukan hal yang secara prosedural itu sangat ketat sekali. Karena seperti biasa ya, kita bayangin mobil harganya ratusan juta, kita pinjamkan ke orang dan itu mobil bisa jalan kemana saja, otomatis yang namanya background check, sosial media check. Even paling simpelnya dari sekarang ada aplikasi Get Contact atau Truecaller itu adalah hal yang wajib dilakukan untuk background check apakah penyewa atau benar atau tidak. Dan seperti saya biasanya kalau untuk rental itu kita include dengan supirnya karena sudah kenyang dengan berbagai dari dulu ya. Ya alhamdulillah sekarang emang lebih canggih ya. Nggak kayak zaman dulu gitu ya. Sekarang GPS tracker sudah bagus-bagus. Terus juga aplikasi dari handphone ya, nomor-nomor itu bisa kita cek dan sosial media juga bisa kita minta untuk background checknya. Tapi kan
yang namanya penjahat itu seperti biasa. Keamanan berevolusi, otomatis juga modus juga berevolusi kan. Modus penipuan zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Hmm. Dan banyak hal yang baru dan kita mesti sama-sama pelajari dan harus terus update gitu. Jadi bukan berarti dengan apa yang sekarang kita punya itu udah paling bagus, belum tentu. Kita tetap harus update dengan teknologi-teknologi dan modus-modus terbaru ya. Dan nggak cuma untuk rental mobil doang, termasuk juga untuk taksi online, mengemudi taksi. Karena saya lihat juga orang-orang yang pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang bekerja di dunia seperti ini itu selalu menjadi target karena mobil itu Ya, barang yang gampang, mobil motor itu barang yang gampang dipindah tangankan, harganya mahal dan seperti saya bilang tadi banyak yang mau menadah gitu, banyak yang mau nerima, banyak yang tergiur mobil, wah kok murah sekali cuma seperempat harga baru gitu kan, harga barunya 200 juta tiba-tiba dia nawarin 50 juta, ya udah akhirnya banyak orang yang mau mengambil barang-barang seperti itu sih baik. kurang lebihnya. Baik, kalau Bang Tigor melihat bisnis rental mobil saat ini seperti apa persaingannya? Sampai ada yang mungkin berani begitu ya menggelapkan mobil kemudian untuk direntalkan kembali misalnya. Ya, saya berangkat dari pengalaman karena memang saya biasa rental mobil ya kalau keluar kota gitu ya. Jadi saya mau katakan teman-teman pengusaha rental mobil ini terlampau baik ya, gampang sekali melepaskan kendaraannya begitu kepada customernya gitu loh. Hanya modalnya difoto KTP, difoto kita Ya, begitu langsung dikasih gitu. Ya, nggak ada yang namanya bikin perjanjian bahwa harus seperti apa begitu, nggak ada. Nah, menurut saya ini yang terjadi sekarang ini gitu ya. Kenapa? Karena memang persaingannya makin tinggi nih, jumlahnya kan nambah terus nih. Bisnis yang paling cepat ya dilakukan, apalagi dengan kemudahan perizinan untuk mendirikan sebuah usaha ya sekarang ya Pak ya. Tadi saya dikasih tahu lagi oleh teman-teman. Rupanya bikin usaha itu nggak harus dengan PT atau CV. Dengan surat keterangan dari kelurahan udah bisa. Ya, apa namanya Pak? SKU. Surat keterangan usaha. Bayangin. Gitu. Jadi ini sangat mudah. Tapi ya ini tidak dibarengi dengan support dari apa hukum atau negara terhadap pelindungan bisnis mereka. Ini berbahaya menurut saya. Namanya bisnis itu butuh yang namanya perlindungan. Ya, kepastian bahwa mereka bisnisnya akan aman dilindungi. Itu supaya orang makin banyak ya, makin berkembang. Nah, ini yang tidak terjadi. Saya melihatnya begini. Pertama tadi secara hukum terlampau mudah mereka melepaskan. Karena gini, dalam hukum itu kan, saya bicara hukum juga karena saya advokat ya, selain pengamat transportasi. Jadi gini, ini kan mobil ini benda bergerak. Walaupun itu mobilnya Pak Sulaiman, tapi kalau saya menguasai,